Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut kembali perbincangan. Mbak Wi, ada pertanyaan Agung tadi. Jadi kalau misalnya Mbak Wi melihat dari gejala-gejalanya Pak Jokowi dan PDIP ini lagi nggak akur apa gimana? Ini memang eranya sedang pemilu ya. Pemilu itu kan syarat dengan kompetisi kontestasi. Semuanya berkompetisi berkontestasi. Jadi khususnya para elit dari partai-partai, jangankan antar partai, di internal partai aja seperti itu, kan gitu ya. Lah, maka ini yang menurut saya mungkin itu urusan internal dari PDI Perjuangan ya. Tapi memang etikanya maupun secara ininya ya, bukan moral politik gitu ya. Dukungan Pak Jokowi itu menjadi tidak salah ketika gitu ya, memang diarahkan untuk internal partai. Jadi karena beliau adalah tercatat gitu kader PDI Perjuangan, majunya juga melalui PDI Perjuangan dan sebagainya. Ya tentu nggak ada masalah. Tapi ketika sudah lintas partai, itu orang bingung, publik juga bingung gitu loh. Mengapa harus lintas gitu? Lah, maka disebutlah cawe-cawe, bukan intervensi, tapi cawe-cawe gitu ya. Iya. Cawe-cawe untuk bangsa dan negara. Enggak juga. Kan katanya juga. gitu. Jadi menurut saya kita harus melakukan literasi, Mbak. Di momen pemilu ini agar masyarakat pemilih itu menjadi masyarakat yang cerdas. Jadi kita tidak boleh menggunakan istilah-istilah yang hanya untuk justifikasi, membenarkan gitu ya, apa yang kita lakukan tidak boleh. Karena bagaimanapun juga nanti kecuali pemilunya tidak dari rakyat oleh rakyat. Ini kan dari rakyat oleh rakyat. Nah, mau tidak mau memang harus ada literasi dari semua elit-elit yang sedang berkomunikasi politik, silaturahmi politik, baik itu untuk membangun koalisi maupun untuk mengusung calon. Itu semua tahapan ini jangan prosedural, Mas Bayu, Mbak. Kalau prosedural, maka kualitas pemilu kita itu betul-betul akan setback, mengalami setback. Karena cuman seeing like pemilu gitu ya, cuman kelihatannya pemilu, tapi sejatinya bukan pemilu ini, karena sudah disetting kan gitu. Itu jangan. Jadi semua tahapannya itu betul-betul substantif, sehingga nanti ada pertanggungjawaban itu ada di situ. Jangan sampai ada, yang penting semua tahapannya saja, substansinya nggak perlu. Lalu hak politik masyarakat dibajak dengan vote buying kan gitu ya. Pokoknya menang kan gitu. Lah menurut saya kita akan jadi bangsa yang sangat mundur secara nilai-nilai budaya. Nah ini yang kita tidak kehendaki. Oke, saya mau ke Bang Andreas. Bang Andreas, apa langkah yang diambil PDIP? Karena memang ini sudah heboh di publik begitu ya, terkait spekulasi dukungan Pak Jokowi ke Prabowo Subianto. Belum lama ini juga sempat dianggap Pak Jokowi cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Ini kader Anda, apa langkah yang dilakukan oleh PDIP? Ya, tentu ya. PDI Perjuangan kami menkampanyekan Mas Ganjar dan tetap melakukan sosialisasi. Ya sebagai kader tentu ya Pak Jokowi juga ya mendukung kader yang diusung oleh PDI Perjuangan, dan seperti yang beliau sampaikan, beliau tidak ikut di dalam cawe-cawe, tidak ikut di dalam campur urusan politik ini kan, urusan politik yang antar partai itu secara formal kemarin kan beliau sampaikan itu gitu. Dan kita berharap bahwa itu substantif gitu, bahwa ada upaya untuk ya mempertentangkan internal itu biasa, kita berhadapan dengan itu di dalam setiap pemilu, upaya itu selalu terjadi gitu. Tapi PDI Perjuangan tentu tetap harus menjaga soliditas sesuai dengan ya instruksi dari Ketua Umum, bahwa apa yang sudah diputuskan itu yang kita jalankan. Apa yang kita lihat, apa yang kita bahas pagi hari ini juga, apakah Bang Andreas juga melihat tadi seperti Mbak Wi bilang bahwa ada kompetisi internal juga? Ya kalau itu udah selesai ketika keputusan itu sudah dibuat gitu. Artinya kan keputusan bahwa mendukung Pak Ganjar itu sudah selesai gitu, dan apa yang kami lakukan adalah ya mendukung putusan yang dibuat oleh Ketua Umum, yang sudah diputuskan oleh Ketua Umum untuk mendukung Mas Ganjar. Oke, nah dengan konteks seperti ini gitu, tadi kalau Pak Presiden kan bilang itu urusan partai gitu. Tapi kalau dari PDIP sendiri ya, Anda politisi juga sudah pasti tahu gitu dengan langkah-langkah strategis, komunikasi dan lain sebagainya. Tapi kalau bacaannya Bang Andreas dan PDIP saat ini,
Pak Jokowi ini lebih cenderung pada Pak Prabowo nggak sih? Ya, pandangan upaya yang dilakukan oleh kontestasi lain tentu untuk menarik-narik ke sana kemari gitu. Tapi saya tidak mau berspekulasi bahwa itu adalah hal yang fakta yang ada di dalam di dalam realita politik ya, termasuk dalam hal ini Pak Jokowi. Tapi upaya itu dilakukan, makanya saya katakan tadi jangan sampai skenario-skenario seperti apa yang dilakukan terjadi pada di Filipina itu juga terjadi pada di sini gitu. Dalam arti bahwa ini kan hal yang tidak sejalan dengan upaya kita membangun suatu demokrasi yang baik. Itu tadi juga banyak yang menyampaikan bahwa proses-proses politik yang ya kita mencari pemimpin itu kan mencari pemimpin dengan track record yang baik, jangan mengubur masa lalu hanya untuk meraih kekuasaan, dan itu yang sedang terjadi gitu dengan politik apa yang sedang terjadi di kita sekarang ini gitu. Kemudian dengan berbagai macam cara untuk meraih kekuasaan, merangkul dan ya mencari legitimasi tanpa membuat suatu prestasi-prestasi, tapi menempel pada legitimasi kekuasaan yang berjalan yang baik ya. Itu yang Pak terjadi. Prabowo menempel gitu. pada legitimasinya Pak Jokowi gitu, popularitas Pak Jokowi, Bang Andreas. Ya sekarang kan semua merebut legitimasi Pak Jokowi. Karena beliau mempunyai track record kekuasaan dan perjalanan politik yang baik, yang diakui dan dengan akseptabilitas publik yang baik. Jadi semua ingin merebut itu gitu. Tapi kan kita tahu Pak Jokowi itu adalah kader PDI Perjuangan gitu. Di situ kan kita lihat bagaimana mengukur moral politik dan etika politik yang berjalan di masyarakat kita sekarang, di masyarakat politik kita sekarang gitu. Bang Andreas, walaupun legitimasinya menempel ke Pak Jokowi begitu ya tadi dikatakan, ini yang diuntungkan pihak lain loh Bang, bukan PDIP justru. Ya justru itu kan, artinya di sini kan ya edukasi terhadap masyarakat supaya bisa masyarakat melihat yang mana yang original, yang mana yang artifisial, yang mana yang semu gitu, yang mana yang pura-pura gitu kan, yang mana yang benar-benar sebenarnya. Ya kita kan semua juga tahu gitu bagaimana proses politik yang ada di dalam perjalanan politik selama ini gitu, 10 tahun terakhir ini gitu. Saya kira itu bukan rahasia umum lagi, semua ada dalam rekaman kepala kita semua gitu kan. Tapi kan yang terjadi adalah ya mengubur kemarin untuk menangkap apa yang terjadi, rekaman-rekaman yang terjadi pada hari ini gitu. Baik, saya mau ke Mbak Wiwi. Mbak Wiwi tadi kan dikatakan ya jangan sampai skenario yang terjadi di Filipina terjadi juga di Indonesia. Bagaimana tadi Anda sempat mengatakan mengembalikan kepada jalan yang benar ini, Pilpres 2024 ini memang benar-benar kompetisi yang sehat, demokrasi yang benar-benar real yang dirasakan oleh masyarakat. Harus seperti menurut apa? saya kita berharap ya civil society termasuk media seperti ini ya TV One gitu ya, menyampaikan ini bagian dari literasi politik menurut saya. Jadi kita bisa mencegahnya. Bagaimana agar hal ini tidak betul-betul terjadi untuk Februari 2024. Ini kan masih Agustus ya. Nanti September, Oktober, November, Desember ya, praktis 6 bulan itu kita kerja keras ya, civil society mengatakan gitu ya kepada partai-partai politik, kepada elit penguasa gitu ya, untuk bagaimana menjamin agar pemilu kita itu pemilu yang berkualitas. Kita tidak boleh lagi memproduksi gitu ya, pemilu yang silang sengkarut, pemilu yang syarat dengan kerusuhan gitu ya, karena ada konflik yang bernuansa violence, kekerasan, dan itu menurut saya pekerjaan rumah dari institusi penegak hukum, dari berbagai tentu gitu ya, institusi negara kita jadi berat karena harus menghadapi belum lagi proses ke MK, belum lagi parlemen jalanan. Panjang begitu prosesnya. Kalau kerusuhannya bisa dikelola, kalau distrust itu sudah membubung tinggi, apa yang terjadi? Maka akan kerusuhan kolektif tadi ya, kekecewaan kolektif, ketidakpercayaan kolektif, dan itu akan menjadi amunisi gitu ya. Apalagi partai-partai ini masing-masing kan punya punya masanya. Ketika masa digerakkan, nah, ini bahaya menurut saya. Jadi menurut saya ini yang harus diantisipasi sedemikian rupa oleh penguasa, oleh pemerintah gitu ya,
tentu oleh Pak Joko Widodo yang sedang berkuasa ini, karena bagaimanapun juga setiap ungkapan dari ketum-ketum partai itu selalu melibatkan Pak Jokowi. Itu masalahnya. Oleh karena itu, bagaimana supaya Pak Jokowi ini betul-betul husnul khotimah untuk purnabaktinya itu adalah memberikan legacy yang positif ya terhadap sistem demokrasi kita, terhadap pemilu kita yang 2024 itu rencananya kita take off gitu menyongsong Indonesia emas kan gitu. Buru-buru Indonesia emas kalau kayak gini kan gitu. Indonesia perak atau perunggu gitu nanti. Baik, terima kasih banyak Mbak Wiwi. Kemudian juga Bang Andreas sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Oke, kami jeda, nanti kami kembali dengan informasi laporan langsung rekan kami mengenai persiapan sidang tahunan MPR. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.